Oke, ya. Siang. Mana? Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak. Sehat semua hari ini? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, semuanya tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Amin. Amin. Ya, tetap jaga kondisi biar semuanya terhindar dari virus COVID-19 gitu ya. Amin. Ya, Pak. Amin. Mohon kalian memimpin salah satu. Mohon Alvino memimpin doa, ya. Memimpin doa dulu. Baik, Pak. Memimpin doa dulu, temennya dipimpin doa untuk sebelum pembelajaran kita dimulai. Mari. Sebelum memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Amin. Setelah berdoa, semoga nanti pelajaran kita hari ini berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan tidak ada hambatan suatu apapun. Amin. Sebelumnya mohon mengisi presensi pada WA group yang telah saya share gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah memahami konsep produksi massal. Jadi KD-nya 3.10 itu adalah menganalisis perencanaan produksi massal. Jadi tujuannya satu, memahami konsep produksi massal. Yang kedua adalah memahami perencanaan dan peramalan produksi massal, terus menjelaskan pengukuran keberhasilan produksi massal, terus yang keempat adalah mengetahui tahapan dalam produksi massal, gitu ya. Jelas, ya? Oke. Sudah jelas? Jelas. Sudah jelas. Jadi KD-nya ini mengenai perencanaan produksi massal ini harus disampaikan dulu kepada siswa, ya, dan KD keterampilannya 4.10 adalah membuat perencanaan produksi massal. Ya. Teman satu memahami konsep produksi massal. Ini kelihatan ya? Sudah, Pak. Nah, ya, Ya, sudah, ya. Pak. Ya, sudah. Itu bisa kalian lihat, ya, memahami konsep produksi massal. Gambarnya juga ada. Tadi sudah saya terangkan. Ini tentang pengertian produksi massal yang mau kita ulas pertama ya. Ya. Jadi produksi massal itu apa? Di sini sudah saya tulis, mungkin sambil kalian baca dan pelajari, nanti yang tidak tahu bisa tanya saya. Produksi massal itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam membuat suatu produk dalam jumlah yang sangat banyak. Itu adalah merupakan produksi secara massal, dan perlu ditambah di sini dan dengan menggunakan biaya yang serendah-rendahnya, gitu ya. Karena kita memproduksi secara massal atau secara banyak. Jadi misalnya kita beli bahan baku, contohnya itu kan kalau beli 1 sama beli 100 piece itu kan tetap berbeda, gitu ya. Itu sangat menekan biaya yang sangat banyak. Contohnya. Terus produsen akan melakukan kegiatan produksi ini secara terus-menerus guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu barang atau produk. Yang kedua adalah ciri-ciri produksi massal. Tentang pengertian belum ada yang tanya ya? Enggak, Pak. Oke. Belum, Pak. Lanjut. Ciri-ciri produksi massal. Yang pertama adanya standar yang jelas dalam proses produksi. Di situ artinya ada standar yang jelas dalam proses produksi. Standarnya jelas. Oh seperti ini, seperti ini, misalnya seperti itu. Itu standar. Terus memiliki mesin yang bisa memproduksi barang secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak. Artinya memiliki mesin yang lebih canggih dari
kebiasaan sehari-hari produksi rumahan misalnya. Itu karena hanya menggunakan tenaga manusia misalkan, ya. Biasanya seperti itu. Yang ketiga, semua alur produksi bisa berjalan dengan seimbang. Ini semua alur produksi bisa berjalan. Tidak ada ketimpangan pada tiap proses produksinya. Terus waktu produksi relatif singkat. Loh, kenapa Pak kok singkat? Nah, di situ sudah menggunakan mesin, bukan tenaga manusia lagi. Jadi proses produksinya sudah sangat cepat, ya, sangat akurat. Ya. Yang nomor 5 adalah menggunakan bahan baku sudah berjalan secara otomatis, gitu ya. Sudah berjalan secara otomatis. Terus kemudian dalam kontrol produksi, ya. Kemudian dalam kontrol karena semuanya serba mesin, kan mudah untuk dikontrol, ya, dikontrol. Dalam produksi massal itu juga ada kelebihan dan kekurangannya juga. Ya. Kelebihannya salah satunya adalah produktivitas perusahaan itu akan meningkat. Ya. Dua, biaya produksi menurun. Ya. Kenapa biaya produksi menurun? Karena kita memproduksi dalam jumlah skala besar. Ya. Yang ketiga ada efisiensi waktu. Ya. Karena umumnya dilakukan oleh mesin-mesin. Jadi kegiatan ini sangat cepat sekali dilakukan. Ya. Makanya itu juga ada kekurangannya di situ, ya. Kekurangan produksi massal itu bisa kita lihat, ya. Satu, dibutuhkan modal yang sangat besar. Ya, kenapa Pak? Dibutuhkan modal yang sangat besar. Karena di situ kita menggunakan mesin. Tentunya mesin-mesin atau alat berat itu adalah menggunakan teknologi yang sudah canggih. Pastinya juga akan kita membeli mesin itu menggunakan modal atau biaya yang sangat lumayan banyak. Jadi modalnya sangat besar. Yang kedua, pekerjaan mengalami penurunan motivasi. Loh, kenapa? Karena ya kita produksinya hanya itu saja. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Itu kekurangannya. Yang ketiga adalah kurang fleksibel. Artinya karena yang diproduksi hanya itu saja, jadi kurang fleksibel. Jadi tidak ada variasi produk di situ. Jadi yang monoton, produksinya monoton. Ada yang pernah mendengar falsafah? Falsafah. Belum ya? Belum, Pak. Ilmu mungkin, Pak, ilmu. Ilmu, oke, apalagi? Filsafat. Anggapan, Pak, anggapan. Penemuan. Gagasan. Pak. Ini ada falsafah, adalah kepribadian, ya. Jiwa, pandangan hidup, dan dasar suatu organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. Mungkin ada yang bertanya. Skala produksi itu apa, Pak? Skala produksi, ya. Ada yang bisa menjawab, mungkin teman yang lain. Skala produksi. Jadi skala produksi besarnya, besar kecilnya produksi itu ya. Banyak sedikitnya produksi itu skala. Terima kasih ya. Selamat belajar, ya. Iya, Pak. Terima kasih. Di situ nanti juga ada kuis, ya. Bisa dilihat di soalnya di Microsoft 365, ya. Di sesi tugas nanti bisa dilihat ya. Bisa dilihat itu ya. Kerjakan terus kumpulkan di situ ya. Ya, Pak. Tetap semangat ya, walaupun kita nggak tatap muka, tapi kita pembelajaran lewat daring, ya. Oke. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ini besok kalau kita ketemu tatap muka, semoga corona segera pergi. Saya mungkin pangling melihat kalian, ya. Amin. Amin ya. Oke. Mungkin itu dulu pembelajaran hari ini ya. Mungkin kita bisa lanjut untuk pembelajaran berikutnya ya. Oke, jangan lupa tugasnya ya. Oke. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Pembelajaran ini kita tutup dengan doa. Sebelumnya saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.